Kita akan mendengarkan laporan panitia dari Pak Ali. Waktu dan tempat silakan Pak Ali. Dia masih sibuk karena harus sibuk. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Pendidikan Kabupaten Nagio, Bapak narasumber, pemateri, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan bimbingan dan latihan penyusunan SKP dan DUPAK yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan syukur di sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam room virtual ini dengan tujuan untuk belajar bersama bagaimana cara atau teknis penyusunan SKP ataupun DUPAK. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku panitia terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tadi sedikit di pengantar ketika kami sampaikan di awal tadi. Ya, untuk kegiatan ini secara pendaftaran merekap sejumlah 146 peserta yang terdaftar. 146 peserta, dan kemudian nanti kegiatan akan dilaksanakan secara daring, ya seperti ini, seperti yang sementara kita lakukan bersama di sini. Dan kemudian kegiatan dimulai dalam jadwal setiap pukul 3. Adapun beberapa hal-hal lain yang sifatnya teknis sudah kami sampaikan tadi di awal, dan pada prinsipnya kegiatan ini berlangsung dan berjalan atas support dan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Nagekeo. Kami sampaikan terima kasih kepada Dinas karena telah memberikan support dan membantu memfasilitasi kami untuk belajar bersama terkait dengan pelaksanaan BIMLAB, ya penyusunan SKP dan DUPAK seperti yang kita laksanakan seperti itu. Mungkin itu saja, mungkin Pak Iwan, biar tidak berlama-lama, saya hanya seperti itu. Untuk segala hal terkait dengan pelaksanaan nanti bisa ditanyakan selama perjalanan, bisa. Itu dari saya, ya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu, dan nanti juga mohon kesediaan dari Bapak Kadis untuk membuka kegiatan kita agar kegiatan ini bisa berjalan dan benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Ali. Ya, waalaikumsalam. Kita akan masuk dalam sambutan yang pertama, pemateri atau narasumber kita, Pak Os, waktu dan tempat, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, yang walaupun dalam kesibukannya hari ini pergi mengunjungi suatu tempat yang jauh di Kabupaten Nagekeo ini untuk meresmikan suatu lembaga pendidikan, namun beliau tetap berusaha untuk hadir bersama-sama kita di room ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus yang kedua yang kami hormati Ibu Kasubag Umpek bersama teman-teman dari dinas yang sudah hadir dalam ruangan ini. Yang berikutnya Ibu pengawas yang sudah bergabung, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman guru, sahabat seperjuangan yang kami hormati dan kami kasihi. Terima kasih kepada kita semua yang cukup agresif, proaktif dalam menanggapi, walaupun dalam situasi yang begitu dekat, mendadak, tetapi dari data yang dilaporkan oleh panitia tadi, kita cukup banyak, dan terbukti pada saat ini sudah hadir sekitar 98 orang. Oleh sebab itu, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Terus sehubungan kegiatan kita kali ini, Bapak Ibu sesama saudara yang kami hormati dan kami kasihi, ini sesungguhnya adalah suatu pembiasan atau diseminasi atau sharing pengalaman yang mana pada beberapa minggu yang lalu, teman-teman guru dari komunitas GGD, Guru Garis Depan, menyelenggarakan kegiatan ini untuk menyiapkan diri mereka dalam rangka untuk kenaikan pangkat pertama.
dari 3A ke 3B, mereka mengalami kesulitan dan akhirnya mereka sepakat dalam komunitas mereka untuk mencari pendamping untuk membimbing mereka dalam kegiatan itu. Dan mereka ketemu saya dan perjalanan kami sudah melakukan selama 3 kali, hanya dilaksanakan pada malam hari dan semuanya berjalan. Dan setelah hasil yang kami lihat dari pantuan dalam ujian, dalam tes akhir dan tugas-tugas yang dikumpulkan, itu sekitar 98% semua peserta dinyatakan sukses. Atas dasar mekanisme itu, pada beberapa hari yang lalu, Ketua Komunitas GGD, Pak Alit Zainal, pergi bertemu Bapak Kadis untuk meminta tanda tangan sertifikatnya secara daring. Tantangannya hanya kita minta scan, tapi prosesnya akan secara daring, seperti yang kita informasikan tadi. Dan setelah ketemu Bapak Kadis cukup merespon hal itu dan ingin supaya hal ini didiseminasikan kepada teman guru yang lain. Dan kebetulan pada saat yang sama ini juga teman-teman guru sedang berusaha untuk menyusun dupak, menyusun SKP, dan dari pengalaman-pengalaman teman-teman di Umpek, bahwa saat-saat seperti sekarang ini, itu banyak Bapak Ibu guru tuh berjubel-jubel masuk ruang untuk konsultasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak Bapak Ibu guru yang saat-saat seperti ini berjubel-jubel juga, berdiri atau tunggu di tempat rental-rental orang. Maka atas dasar itu, dengan pembiasan itu, Pak Ali coba menemui saya lagi. Dan saya mengatakan demi teman-teman guru saya bersiap. Hanya persoalan waktunya saya agak sulit. Karena pada saat sekarang ini saya sedang mengikuti diklat tentang akreditasi asesor, lalu dipercayakan lagi untuk melaksanakan uji coba yang sifatnya tingkat nasional, dan ini sedang berjalan. Waktunya biasanya dari pagi sampai sore. Tetapi setelah dikonfirmasikan, ada beberapa teman-teman guru menginformasikan kepada kami, salah satunya mungkin dari kepala sekolah SDI Manori, dan teman-teman guru lain sekitar 10 atau 11 orang, mengatakan, Pak, kalau malam hari itu memang kelihatan agak sulit. Terus yang kedua, pada saat sekarang itu pas bulan Rosario, teman-teman pada umumnya pergi berdoa berkelompok. Akhirnya saya coba konfirmasi balik ke panitia pusat untuk memberikan waktu kepada saya, apakah kerja tugas, karena kebetulan sore hari itu adalah saatnya kami kerja tugas, apakah kerja tugas saya bisa alihkan ke malam hari, sedangkan sore hari saya bisa bergabung dengan teman-teman dalam virtual ini. Akhirnya direstui, dan saya menemui Bapak Kadis untuk menyampaikan informasi ini, dan Bapak Kadis pun menanggapi secara baik untuk dilanjutkan kegiatan ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa kegiatan ini hemat saya dipandang penting dan perlu? Karena yang paling pertama itu hampir setiap pengalaman, dinas sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi, bahkan turun sampai di tingkat kecamatan, tetapi sampai saat ini juga masih banyak yang belum memahami. Atas dasar itu, mungkin melalui virtual ini, kita memang tidak menjelaskan sedetail mungkin tentang proses, tetapi yang diharapkan kita adalah bisa menyusun SKP secara baik dan benar. Terus yang kedua, menyusun dupak secara baik dan benar. Sehingga diharapkan saya sendiri, setidak-tidaknya setelah selesai dari diklat ini, teman-teman yang mau mengusulkan kenaikan pangkat di periode April 2021, itu tinggal datang yang menyetujui, dan semuanya sudah ACC semua, dan kerjanya sudah oke semua. Sehingga datang ke kantor tinggal hanya untuk mengumpulkan saja. Terus yang kedua, dengan situasi seperti ini, kalau kita berjubel di kantor, itu dampak terhadap corona itu makin besar. Artinya kita tidak menghendaki terjadi, tapi siapa tahu bisa terjadi. Karena dengan terjadinya berkumpul manusia yang banyak itu. Atas dasar itu, kepada panitia, Pak Ali dengan teman-teman komunitas GGD, saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas inisiatif, atas pembiasan atau diseminasi yang Anda kembangkan sehingga hal ini bisa terjadi. Terasa dari saya itu saja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan testing nanti itu pada saat pemaparan materi. Untuk itu kembali kepada Pak Moderator, kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih buat sambutannya Pak.
Kita akan langsung ke sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo dan langsung membuka acara kegiatan BIMTEK kita pada saat sore hari ini. Untuk waktu dan tempat saya silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Os sebagai narasumber, yang saya hormati Pak Ali dan teman-teman komunitas GGD, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas SD SMP, yang saya hormati Bapak Ibu guru, kepala sekolah, singkatnya peserta bimbingan dan latihan yang saya kasihi. Pertama, puji syukur kepada Tuhan karena walaupun dalam keadaan sesibuk yang kita lakukan, tapi kita masih punya kesempatan untuk bisa melakukan satu hal yang penting untuk kepentingan diri kita masing-masing, teristimewa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kita masing-masing yang berkaitan dengan ASN. Kegiatan ini memang saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Ali dan teman-teman komunitas, karena pada waktu yang lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Os, mereka menguatkan diri sendiri, baru mereka berbuat untuk orang lain. Mereka melakukan kegiatan pelatihan untuk komunitas sendiri, hasilnya sangat memuaskan. Lalu mereka tidak sampai ke situ saja, mereka berusaha untuk ini dikembangkan kepada teman-teman guru yang lain. Sehingga kegiatan ini bisa dilakukan yang difasilitasi oleh Pak Ali dan teman-teman komunitas, dan mereka sendiri yang mencari narasumber, yaitu Pak Os. Sekali lagi saya menyampaikan limpah terima kasih kepada Pak Ali dan teman-teman komunitas GGD. Hal yang berikut saya ingin menyampaikan kepada peserta, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Guru, mari ikuti kegiatan ini karena kegiatan ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kepentingan diri sendiri yang berkaitan dengan kesejahteraan Bapak Ibu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu dilatih untuk bisa membuat SKP sendiri, bisa menyusun dupat sendiri. Di lain pihak, Bapak Ibu mendapat sebuah sertifikat yang menjadi legitimasi untuk pengumpulan angka kredit. Dan ini pekerjaan yang luar biasa, yang mengambil keuntungan cukup luar biasa, sehingga saya berharap agar kegiatan ini atau kegiatan pelatihan ini diikuti secara baik dan saksama, dan secara serius untuk mengikutinya agar bisa lulus. Saya sangat prihatin karena kalau kita melihat nominatif Bapak Ibu Guru, rata-rata pangkatnya sampai dengan 4A mentok. Mentok. Mengapa? Yang pertama mungkin satu alasan adalah bahwa Bapak Ibu sekalian, ya saya katakan tidak mampu, tapi mungkin kesibukan tugas, tetapi belum dibekali bagaimana menyusun dupak yang benar. Bagaimana menyusun SKP yang baik. Ini mungkin satu hal yang menjadi alasan mengapa Bapak Ibu Guru naik pangkatnya mentok di 4A. Selain itu, mungkin Bapak Ibu Guru tidak memiliki sertifikat dalam pelatihan, dalam karya ilmiah, sehingga itu menjadi ganjalan untuk proses kenaikan pangkat. Saya berpesan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mungkin lebih serius mengikutinya, untuk ditularkan kepada guru-guru yang tidak sempat hadir. Dan guru yang sempat hadir, saya berharap untuk menularkan
hal ini kepada teman-teman yang lain, walaupun dia tidak memiliki sertifikat atau tidak mendapatkan sertifikat, namun dia bisa membantu dirinya sendiri dalam penyusunan SKP dan Dupak nanti. Tapi harapan saya bahwa bagi guru-guru, kepala sekolah, pengawas yang belum terlibat pada kesempatan ini, saya berharap Pak Ali beserta komunitas GGD untuk merancang lagi kalau ada kemungkinan bisa dilakukan agar bagi guru-guru, bagi kepala sekolah, bagi pengawas yang belum mengikuti bimbingan dan latihan tentang SKP dan Dupak, untuk mereka bisa mengikutinya sehingga mereka juga bisa mendapatkan sertifikat. Hal yang mungkin bisa dilakukan bimbingan dan latihan selain SKP dan Dupak, mungkin hal lain lagi, mungkin RPP dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kompetensi guru. Lalu hal yang berikut adalah bahwa Pak Ali dan komunitas GGD Sinyal terganggu. Ya, sepertinya sinyal dari Bapak Kadis. Halo Pak, kita hubungi Kita lagi tunggu ya. dulu, kita tunggu sebentar, mungkin Ya. Masih rekoneksi. Sinyal terganggu. Ya, sinyal lagi masalah nih. Ya, ditunggu saja. Selamat sore Bapak Robert. Selamat sore juga. Halo Pak Kadis. Kalau bisa dilanjutkan kalau memang sinyal sudah bagus. Kita tunggu Selamat beberapa sore menit. Bapak Robert. Sepertinya ini di sini masih ada, mungkin ada kendala jaringan mungkin, atau mungkin HP Pak Kadis ada yang menelpon mungkin. Karena kalau saat menggunakan HP ada yang menelpon, otomatis jaringan akan. Oh ya benar. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Kita tunggu dulu, mungkin ada yang penting. Oke, saya kira siap. itu yang Ya. bisa saya sampaikan. Dan Lanjut. saya sudah buka tadi, mungkin. Baik, saya kembali ke. Oke, terima kasih Pak buat penguatan dan juga motivasi untuk kita dalam melaksanakan BIMTEK, sehingga akhir dari BIMTEK kita kali ini bisa menghasilkan SKP dan Dupak yang tidak perlu kita harus minta tolong orang lain lagi, tapi kita bisa kerja sendiri untuk kegiatan kenaikan pangkat dan sebagainya. Kita akan langsung ke acara selanjutnya, yaitu doa. Karena itu saya persilakan Ibu Peti untuk pimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat, Ibu silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk berdoa secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur atas berkat dan rahmat yang berlimpah atas kami pada hari ini, sehingga kami semua dapat bertemu melalui virtual ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan melakukan kegiatan bimbingan dan latihan pengisian SKP dan Dupak. Untuk itu, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar dalam kegiatan ini kami dapat mengikuti dengan baik. Berikan kesehatan kepada kami semua yang mengikuti kegiatan ini, sehingga dalam 3 hari ini
apa yang menjadi tujuan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kami juga memohon berkat-Mu atas inisiatif para guru GGD, juga kepada Dinas Pedanka dan pemateri yang membantu memfasilitasi kegiatan ini. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Ibu Peti yang telah pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, kita akan masuk ke jadwal berikutnya. Schedule berikutnya itu kita akan ada tes awal. Jadi Pak Ali tolong di-sharekan di kolom chat. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gundah gulana. Jadi tes awal ini hanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam menyusun SKP. Pak Ali, silakan di-share. Oke, jadi Bapak Ibu, Pak Ali sudah share di kolom chatting. Silakan Bapak Ibu mengklik di bagian chatting, kolom chatting. Di situ ada pretest atau tes awal. Silakan Bapak Ibu. Diinformasikan memang waktunya berapa menit? Ya, waktunya sesuai dengan jadwal itu kita berapa ya? 15 menit. Saya mohon tuh Bapak Ibu untuk bisa mengklik di bagian chatting, bagian chat, terus ada pilihan https://form. Bapak Ibu bisa mengklik dan langsung mengisi tes awal atau pretest ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon untuk Bapak Ibu yang baru bergabung untuk mute atau membisukan mic-nya agar kita bisa fokus pada pengisian untuk tes awal ya Bapak Ibu. Di share itu tidak ada. Ini tes awal. Coba. Oh ya, oke. Oke. Tes awal. Kalau latihan pensiunan ini klik email dari Angel Sisu. Terus ke itu. Nih. Angel Sisu kan? Jangan lanjut terus Angel Sisu naik. Kabung jangan spasi. Play. Ini sih dengan ini dua. Mail. Mail. Mana? Bagaimana? Kita tuh hubungi data ada begini. Om kita dengar semua. Yang tidak gandeng orang. Iya. Ya, Bapak Ibu yang mungkin mengalami kendala dalam pengisian soalnya boleh mengetik di kolom chat jika ada masalah sehingga kita bisa langsung bertanya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mekanisme bertanya, Bapak Ibu harus mengetik di kolom chat ingin bertanya, maka saya akan mengizinkan untuk menghidupkan mic-nya untuk bertanya. Belum bukanya. Kalau dia ikut kegiatan di kandang babi.
Kau tidak kerja tuh santai. Tunggu sini. Silakan Bapak Ibu mengisi tes yang diberikan itu. Tidak usah ragu atau takut benar atau salah. Itu hanya sekedar pengetahuan awal yang kita peroleh, yang kita alami selama ini tentang SKP. Nanti hasilnya setelah Bapak Ibu mengerjakan selesai, submit terakhir, nanti dia secara otomatis masuk pada sistem. Dan sistem sendiri yang mengoreksinya. Halo, Pak Us. Halo. Ya, Pak Kletus. Ini maksudnya tes kita buka di mana? Di chatting. Halo Pak, di kolom chatting Pak, tes awalnya sudah kami masukkan ke kolom chatting, di bagian di grup WA juga sudah ada, kemudian di kolom chatting di Google Meet juga sudah ada. Ya, yang baru gabung Pak Ali juga sudah memasukkan kolom lagi. chatting mana ya? Kolom chatting itu Pak, dia ada gambar kotak pesan di bagian kanan atas. Ini pakai laptop atau pakai HP? Mungkin pakai HP, Kalau laptop, pakai HP di bagian kanan atas Pak. Pakai HP Pak. Ya. Oh, merah dengan red kah? Kalau pakai hardware Pak, scroll ke bawah terus kan ada lihat urutan itu di chattingnya itu. Atau Bapak buka di WA saja bisa Bapak? Di WA sudah ada di grup WA Pak. Sudah kami masukkan di grup WA juga. Oh iya. Grup Bimlat SKP Dupak NGK. Saya mohon tuh Bapak Ibu yang menggunakan kolom chatting untuk mengetik hadir dan sebagainya, mohon untuk kita stop dulu ya, karena kita fokus pada link tes awal yang takutnya akan tertutup ketika di scroll on. Ya, untuk daftar hadir menambahkan nanti ada form yang kami share nanti, kami infokan nanti di tengah perjalanan nanti. Ya, di tengah perjalanan, betul. Selamat sore Pak Ali, Pak Iwan. Ini mau tanya, waktu saya mau buka Ya, link bagaimana itu, Ibu Wina? ya saya buka linknya itu tidak bisa. Halaman tidak ditemukan, tidak dikenal atau tidak ditemukan tadi. Mungkin pengaruh sinyal Bu. Coba Ibu klik lagi Bu. Oh ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Sama-sama Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon dicoba beberapa kali karena mungkin pengaruh sinyal dan beberapa hal yang mungkin terganggu jaringan, jadi bisa diklik terus supaya langsung muncul di tautannya sehingga kita bisa mengisi soalnya. Ya, mungkin sedikit menambahkan, kalau ada yang tidak bisa dibuka, kemungkinan itu browsernya. Bapak Ibu copy linknya itu, buka lewat Google Chrome. Copy linknya ya, kemudian buka lewat Google Chrome. Kalau selain Google Chrome itu ada beberapa yang tidak support Bapak Ibu untuk form online ini. Begitu, kalau memang tidak bisa. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop, buka di Google Chrome atau Mozilla juga bisa. Kalau Bapak Ibu menggunakan HP, buka browser
Google Chrome-nya atau Mozilla, lalu pastekan alamat yang kami share di kolom chat tadi. Begitu Bapak Ibu. Saya mohon izin. Iya Pak. Pak Ali. Iya, siapa Pak? Bapak Ya. Kadis, baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas supportnya. Saya mohon izin. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Kadis. Terima kasih banyak Pak. Kami masih lanjut. Silakan Terima lanjut. kasih. Pak Iwan. Siap, siap. Siap Pak. Halo, selamat sore, Pak. Ya, silakan Ibu. Ibu Angela ya. Halo Ibu, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ada yang ditanyakan Bu? Iya, Silakan. waktu dibuka tes bimbingan awal itu tidak bisa, bagaimana solusinya? Terima kasih. Bagaimana Bu? Tidak bisa dibuka ya Bu ya? Iya, mau klik jawabannya tidak bisa. Mau pilih jawabannya itu kita klik tidak bisa. Atau sendirinya jawabannya bisa. Ya. Ibu menggunakan browser apa Ibu? Itu pakai Chrome. Coba ke. Coba bisa dipresentasikan mungkin biar kami bisa lihat langsung kendalanya di mana. Ibu sudah membuka aplikasinya bisa? Sudah bisa. Masuk di jawaban pertanyaan itu, waktu kliknya belum bisa. Tidak bisa di pilihan jawabannya itu. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Ya, silakan Pak. Untuk Selamat sore Pak Sarudin. Iya. Sebentar dulu Pak ya. Ya, sebentar. Saya minta waktu sedikit pending saja. dulu Pak. Saya sudah bergabung, kemudian saya ini belum dapat nomor linknya, kemudian saya tidak dapat nomor WA dari grup. Ini saya dapat link ini dari teman saja. Itu saja. Oke Pak. Begini biar cepat Bapak WA saya ya, WA nomor saya ya. Sudah tadi saya dengan saya sudah WA tadi. WA saya? Iya ya sudah. Oh, saya belum cek Pak, sorry Pak. Yang kemarin juga saya Sebentar ya, WA Pak, dengan ya. Bapak tuh. Oh, coba sekarang chat lagi Pak, iya. biar naik Pak. Makasih banyak. Nah, coba chat lagi, nanti saya kirim link grupnya. Ya. Ya. Ya, kita kembali ke laptop tadi untuk Ibu guru yang terkendala. Coba Ibu Angela. copy linknya. Sudah bisa? Sudah jadi Ibu. Oke, makasih Bu ya. Ya, mantap. Oke. Mantap Ibu. Sudah. Pak Ali tolong cek WA-nya Pak Sarudin dulu Pak. Sudah bisa. Oke, sama-sama Ibu. Pak Robert, bagaimana Pak Robert? Ini ada Ibu Santi, kebetulan dia punya HP, tidak bisa buka. Dia mau ngomong juga. Oke, silakan Ibu Santi, selamat sore. Sore, ini mau tanya HP saya, download Google Meet-nya susah dari semalam, tadi malam, tadi pagi ini susah. Apa bisa saya gabung sama Bapak Robert? Oh bisa Pak, bisa Ibu. Mungkin HP Ibu mungkin sudah full memori Bu, jadi mungkin waktu download Google-nya agak ini. HP saya tidak ini. diterima. Oh, HP saya ini kebetulan baru beli sebulan yang lalu. Jadi downloadnya masih jadi apa saya bisa gabung dengan Bapak Robert Pak? Oke, nanti digabung dengan Pak Robert, saya satu laptop ya Bu ya. Oh oke. Terima kasih. Tapi nanti kerja tugasnya sendiri-sendiri Ibu. Oh ya. Karena kan emailnya kan beda-beda. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Atau mungkin tawaran dari saya, Ibu bisa menggunakan laptop Ibu. Ya ini ada coba laptop. Ada sebentar coba di laptop ini.
Ya, kalau di laptop tidak perlu install aplikasi. Bapak Ibu tinggal copy link yang Dia kami langsung share otomatis. tadi. Googlemeet.com terus garing itu. Itu Siap, siap, saja. siap. Kalau Siap. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak, Ibu. Ya. Halo, selamat sore. Ibu Angeberta. Ya, selamat sore Bu. Silakan Bu. Minta maaf, ini linknya anak saya karena HP saya di Meet ini Google Meet tidak bisa masuk. Maka saya ganti nama anak saya pakai HP anak saya Angeberta Go. Bisa kan? Bisa Bu, bisa. Halo, selamat sore. Dan Ya. saya sudah mengerjakan tugas tes awal tadi. Pakai nama anak saya. Nama di kolom, halo Ibu, di kolom tes itu kan ada email. Jadi email bisa nama orang lain, tapi nama Ibu boleh. Ada kolom nama Ibu kan bisa Ibu isi. Oke, bisa Ibu ya. Oke, sudah Ibu, mantap. Terus untuk Ya, terima kasih Bu, selamat sore. Ya, bagaimana Bu? untuk yang selanjutnya bagaimana setelah mengerjakan tugas awal? Oke, nanti diinformasikan ya, setelah tes awal kita akan ada pemaparan materi SKP oleh Pak narasumber. Oke, Jadi tunggu ya Bu ya. Karena Bapak Ibu yang lain masih belum ini. Belum selesai. sepertinya waktu sudah habis ini. Ya, waktu ya sebenarnya tinggal 1 menit lagi, tapi ya udahlah. Mungkin masih ada yang bermasalah. 1 orang lagi, silakan. Di bawah yang sama dengan di bawah. Di bawah. Nah, klik di bawah. Ya, klik. Oke, waktu kita sudah selesai ya Pak, Bapak Ibu. Kita langsung ke pemateri sekarang. Halo Pak Os. Halo, selamat sore. Ya, kita langsung ke materi ya. Karena kita punya waktu 15 menit mengerjakan tes awal, waktunya sudah selesai. Silakan Pak, ini langsung beliau adalah yang akan menyampaikan materi. Silakan Pak Os. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk mematikan suaranya sehingga kita tetap stay fokus dengan materi yang disampaikan oleh Pak Os. Waktu yang tepat silakan Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat sore untuk teman-teman yang baru bergabung. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati juga Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga saya hormati dan saya kasih teman-teman guru semua yang saat ini sudah hadir dalam room ini sekitar 101 orang. Untuk kegiatan kita hari ini, kita fokus pada SKP. SKP itu adalah sasaran kerja pegawai. Sasaran kerja pegawai. Dan pengalaman kita selama ini, biasanya urus SKP itu tunggu di akhir tahun. Atau yang lebih biasanya kita tunggu mau naik pangkat baru sibuk. Atau tunggu diminta oleh dinas atau BKD, SKP baru sibuk kiri kanan. Sesungguhnya dia SKP ini, itu adalah sasaran kerja pegawai ini, itu kita susun oleh guru bersama kepala sekolah pada awal tahun. Di mana dalam SKP itu ditulis tanggal 2. Berarti awal tahun sudah buat SKP, sasaran kerjanya. Bukan pengukuran, bukan penilaiannya, bukan. Tapi sasaran kerja pada halaman yang paling depan itu dibuat pada awal tahun. Sehingga tanda tangan itu tanggal 2 Januari mulai. Dan apa yang terdapat dalam SKP itu? Saya coba share kepada kita semua teman-teman yang selama ini kita lihat. Saya coba lihat yang pengalaman Islam kita alami selama ini. Saya coba share dulu kepada teman-teman. Kebiasaan kita selama ini, bisa lihat semua ini? Ya, bisa. Selama ini kita lihat yang kita kerjakan seperti ini.
Ini sudah artinya. Negeri sipil. Identitas salah satu bermasalah. Yang bermasalah di poin ini, utama penunjang ini. Ini selama ini kita seperti ini saja, dan kita menganggap itu sudah baik. Sesungguhnya bermasalah. Yang paling pertama di tugas saya jelaskan tentang ini penilaian, dan ini salah satu nanti sebentar saya jelaskan. Yang paling penting di sini unsur kegiatan, tugas dan jabatan ini. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita, asal sasaran kerja kita yang akan kita lakukan dalam 1 tahun. Kita rancangkan memang sasaran kerja apa yang kita buat. Di dalam SKP ini sesungguhnya ada 2 komponen saja, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama ini bukan hanya seperti ini, melaksanakan proses pembelajaran selesai. Padahal ada banyak hal yang kita kerjakan. Misalnya tentang kegiatan pembelajaran, terus yang kedua misalnya sebagai wali kelas, yang ketiga misalnya sebagai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, dan unsur-unsur lain yang merupakan tugas utama kita dalam tahun itu. Kita rancangkan di sini. Sedangkan unsur penunjang, itu ada hal-hal yang menunjang kegiatan kita. Kita ambil contoh, misalnya sebagai pengurus PGRI, boleh. Atau sekarang yang baru dengan menggunakan IGI, Ikatan Guru Indonesia, boleh. Yang penting kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan kita. Dan itu selama ini kita buat ini. Terus dengan nilai ini kadang-kadang ini muncul tidak jelas. Yang ini ada 10,5 segala macam, ini kebetulan saya berobat tadi, ini kadang-kadang munculnya tidak jelas. Ada bahkan ada tulis sampai 1.300. Ada yang sampai 2.000. Ada kayaknya 0, misalnya pembelajaran 0, segala macam. Tidak jelas juga ini. Dasar dari mana tidak jelas. Maka hari ini kita memposisikan yang baik dan benar menurut penulisan SKP ini. Ini kita jelas ambil dari mana. Terus yang berikut ada tulis 8. Kuantitas atau output ini ada 8. 8 dari mana, dasarnya dari mana, kadang-kadang tidak jelas juga. 1 dari mana, kadang-kadang tidak jelas juga. Lalu output lapornya ini pakai lapor, ini pakai SK, kadang-kadang tidak jelas juga. Yang ini ke belakang ini tidak bermasalah. Justru ini yang kita mau bedah pertama pada sore hari ini. Lalu mekanisme kepada kita teman-teman, sebentar saya coba mengganggu kita, mengarah kita kepada suatu sheet yang baru, yang kosong sama sekali. Nanti kita isi di situ. Sehingga penjelasan kita, maka saya harap pada kesempatan ini teman-teman sudah share itu, SKP kita punya yang ada itu mungkin kalau sudah ada prompt silakan. Dan kalau tidak ada, mungkin kita pakai catatan-catatan kertas seperti biasa. Nanti sebentar pada saat selesai kegiatan, kita mulai kerjakan tugas ini. Dan tugas ini diharapkan sebentar malam kerja, besok mungkin di-upload, lalu kami periksa, mungkin ada masalah, lalu besok sore, sebelum kita masuk pada Dupak, kita presentasi ini dulu. Mungkin ada hal-hal yang bermasalah di SKP ini, silakan diungkapkan. Atau mungkin dalam perjalanan bermasalah, silakan teman-teman chat di WA grup kita punya. Mungkin mulai sebentar malam, besok pagi sampai siang sebelum kegiatan kita mulai ini. Sehingga hari ini kita coba membahas tentang ini, yang kita dudukkan persoalan ini secara baik dan benar. Sampai pada kolom ini, sampai ke belakang, nanti pengukuran dan penilaian itu kemudian dulu. Ini sampai sini. Sehingga kita lihat ini, misalnya ambil contoh, saya coba share kolom yang baru ini, dan kolom itu sudah ada di teman-teman. Di sini Bapak Ibu tulis nama seperti biasa. Ya, mohon maaf Bapak, saya potong sebentar. Ini ada yang presentasi. Bapak Os mungkin bisa presentasi ulang, Pak. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu dengan hormat tidak mengklik present. Begitu. Tidak mengklik presentasi, begitu. Begitu, terima kasih. Pak narasumber mohon presentasi ulang biar kami. Oke, baik. Saya lanjut. Saya ulang kembali, seperti ini tampilan kita SKP yang kita buat selama ini. Bos, tidak dapat lihat, bos. Tayangan tidak dapat lihat, bos. Waduh, bayangan tidak lihat nih. Ini Pak Inokeo masih presentasi, maka kita tidak bisa masuk.
Ya, masih Pak Ino nih. Pak Ino, tolong di off-kan presentasinya Pak Ino. Ya, sekarang coba Pak. Pak Guru mah Silakan. sesuai kan muncul di layar. Presentasi nih. Oke, sudah bisa kembali? Silakan. Oke, saya bilang selama ini tampilan SKP yang kita susun seperti ini. Dan kalau ditanya dasar dari mana, seperti dapat 10,5, 0,66 segala macam dari mana, kita mengalami kesulitan. Di sini unsur utama segala macam seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita kembali kepada mekanisme penyusunan SKP yang benar. Saya coba share kepada teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah download SKP tadi yang dikirim oleh panitia, Pak Ali dan teman-teman, silakan bisa melihat langsung di pensil, pakai pensil, pakai boleh. Ini saya hanya kosong ini. Kosong ini. Di sini nama terasa kita tulis seperti biasa. Kita punya nama pejabat penilai, berarti pejabat kita. Pejabat misalnya kepala sekolah, misalnya guru berada di sekolah negeri. Story ini saya punya negatif. Kita pada pejabat penilaian dulu. Pejabat penilaian lah atasan kita. Kalau teman-teman yang berada, guru yang berada di sekolah negeri, yang pangkatnya di bawah kepala sekolah, maka pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Tulis lengkap nama dan gelarnya, NIP-nya, pangkat dan golongan ruangnya, serta TNT kepala sekolah, menduduki jabatannya itu misalnya pangkat 4A, kapan 4A itu SK-nya keluar. Ditulis secara lengkap. Jabatan jelas, dia sebagai kepala sekolah, unit kerjanya sekolahnya. Saya ulang kembali, untuk tempat ini adalah atasan kita. Kalau teman-teman guru yang berada di sekolah negeri, yang pangkatnya di bawah kepala sekolah, maka atasan kita adalah kepala sekolah. Kalau pangkatnya lebih dari kepala sekolah, maka atasan kita itu kepala dinas. Itu untuk di sekolah negeri. Terus untuk teman-teman yang di sekolah swasta, kepala sekolah tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani SKP kita. Maka SKP kita ditandatangani oleh kepala bidang yang ditunjuk. Misalnya kalau guru-guru di sekolah swasta SMP, maka kepala bidang SMP. Kalau guru-guru di sekolah swastanya SD, berarti kepala bidang SD biasanya yang menandatangani. Terus, misalnya ada kepala sekolah yang dalam perjalanannya awal tahunnya, misalnya kepala sekolahnya si X. Dalam pertengahan tahunnya, kepala sekolah itu mutasi, pindah atau berhenti, maka SKP itu ditulis oleh kepala sekolah yang pada saat itu masih berlaku. Nanti pada pengukuran dan penilaian akhir, maka kepala sekolah itu sudah tidak lagi. Karena kepala sekolah yang akhir yang dia ngajar itu yang kita pakai. Kita ambil contoh misalnya di SDK, pada tahun 2019, pejabatan kita itu adalah Pak Gaspar Laya. Tahun 2020 nih, misalnya tahun 2020. Lalu dalam perjalanannya Pak Gaspar Laya bulan Maret beliau pindah. Maka SKP ini yang tanda tangan di bulan Januari ini adalah Pak Gaspar Laya. Nanti pada saat pengukuran penilaian ke belakang itu bukan lagi Pak Gaspar Laya, tapi kepala bidang yang sekarang. Itu untuk guru-guru teman-teman yang guru swasta. Kalau kita yang negeri tetap seperti biasa, di sekolah negeri tetap seperti biasa, tetapi dengan ingat tadi kalau ini kepala sekolahnya, yang amannya kalau kepala sekolah awal tahun sampai akhir tahun kepala sekolah yang sama. Sehingga mulai dari tanda tangan tanggal 2 ini sampai dengan penilaian juga masih kepala sekolah yang sama. Terus NIP-nya tetap seperti ini, dan ini jangan lupa, pangkat dan golongan ruang kepala sekolah bersama TMT-nya, tanggal SK-nya kapan. Ininya terus diulang tidak masalah. Terus kita punya untuk pegawai negeri yang dinilai namanya seperti biasa,
dengan gelarnya, terus NIP-nya seperti biasa, dengan TMT-nya seperti biasa. SK kita misalnya SK3A-nya kapan, maka ditulis seperti ini. Jabatan guru bukan lagi guru biasa, tapi untuk guru itu ada 4 jabatan, yaitu golongan 3A dan 3B itu guru pertama, 3B dan 3C ke atas itu ada guru Madya, nanti sebentar akan ditunjuk. Pokoknya di sini ada perbedaan gurunya sesuai dengan pangkat dan golongannya. Sedangkan SD atau unit kerja tetap sama. Oke, saya rasa ini tidak bermasalah, teman-teman. Nanti sebentar kita lihat lagi. Terus yang sebelah bawah ini, yang berhubungan dengan unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama ini yang jelas kita coba lihat di surat edaran, surat keputusan Menteri nomor 16 tahun 2019. Saya coba cek kita punya di mana ini. Edaran. Ya, di lampiran-lampiran ini. Di lampiran-lampiran ini itu sebenarnya kita ada 3 tugas utama, yaitu pendidikan, lalu yang kedua tugas tentang pembelajaran. Halo? Halo? Iya Pak, lanjut. Oke, pembelajaran, terus ada pengembang keprofesian berkelanjutan, dan banyak yang terakhir adalah pengembangan unsur penunjang. Kita kembali yang di atas ini. Di pendidikan, di SKP, itu kita tidak muat. Itu sudah terinklusi di sini. Sedangkan sini, di unsur utama ini adalah unsur yang menyangkut dengan pembelajaran, dan yang kedua menyangkut dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang sering disebut dengan PKB. Di sini kita muat di sini. Di unsur utama ini. Jadi unsur utama itu bukan hanya melaksanakan proses pembelajaran, tetapi ada proses pembelajaran dan ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas utama kita pada saat kita mengajar selama 1 tahun itu. Maka ini, saya coba mengantar teman kepada sheet yang baru tadi, yang contohnya yang masih kosong sama sekali. Yang kosong ini kita isi sesuai dengan kepentingan kita. Saya ambil contoh, misalnya unsur utama ini, yaitu tentang pembelajaran. Itu teman-teman bisa langsung link ke permen ini tentang ini. Bisa teman-teman copy di sini. Ya, aduh sorry. Copy, bisa langsung paste di sana ini. Tapi ini kena dalam PDF, jadi bermasalah. Hanya contoh, tidak bisa. Ambil contoh misalnya unsur pembelajarannya. Saya ingin singkat saja. Pelajaran. Ini kita ambil nilainya dari mana? Nilai ini, kalau kita lihat di permen itu, dia di sini sifatnya itu paket. Paketnya dari mana? Macam tadi 10,5 dioperoleh dari mana? Ini nilai paket. Paket ini berdasarkan apa? Berdasarkan laporan penilaian kinerja guru yang sering disebut dengan PKG. Sehingga teman-teman kepala sekolah setidak-tidaknya setiap tahun itu harus melahirkan suatu surat, suatu keputusan, suatu laporan tentang penilaian kinerja guru. Dan penilaian kerja guru itu diperoleh dari mana? Itu kalau kita lihat di penjelasan-penjelasan tentang PKG segala macam, ini kalau kita tidak bisa sampai ke sana, itu ada prosesnya. Teman-teman mulai dari sini munculnya ini, lalu akan menghasilkan nilai akhirnya munculnya seperti ini, dan terus sampai yang terakhir dia akan melahirkan kepada teman-teman guru nilai apakah seperti ini, ada nilai-nilai 75 kah, nilai 60 atau 90 sampai 100 dengan prestasi seperti ini. Dan ini pada kesempatan ini salah satu teman-teman saat ini bisa menjelaskan karena ini cukup rumit dan cukup memakan waktu yang banyak. Sehingga saya hanya ambil contoh ke sini ke teman-teman, kita langsung ambil pada tabelnya. Tabel perhitungan angka kreditnya.
Dan saya biasa contoh pada teman-teman, ambil langsung sini. Nah, sini. Ini biasanya kita lihat ini, kalau untuk guru, kita langsung ambil sini. Melalui proses semacam mana pun, menggunakan aplikasi mana, pada akhirnya nilai akan bermuara ke seperti ini. Misalnya golongan 3A, kalau kepala sekolahnya diberikan baik, maka nilainya 10,50. Kalau kepala sekolahnya beri nilai amat baik, berarti 13,12. Nilai-nilai inilah yang kita ambil untuk masuk di SKP kita punya. Misalnya teman-teman golongan 3D, maka kalau kepala sekolah dia saat nilai baik, berarti tulis di angka kredit itu 19,50. Atau kalau kepala sekolah menganggap kita baik, pada pengalaman kemarin kita tulis 24,37. Kita tulislah angka-angka ini di SKP kita punya tadi. Ini kita tulis ini. Misalnya kalau anggap baik, kita sini tulis 10,50. Kalau anggap baik. Untuk 1 tahun berlakunya. Teman-teman jangan dulu berpikir tentang Dupak, tapi kita berpikir tentang SKP. Bahwa nilai ini kita peroleh dari Permen 16 tahun 2009 tentang angka kredit. Kalau untuk unsur pembelajaran Bapak Ibu guru, dalam 1 tahun, kalau kepala sekolahnya memberikan baik, maka dia dapat nilainya ini. Ini. Kalau kepala sekolahnya beri nilainya amat baik, misalnya 3A, berarti 13,12. Kalau 3C, 25,31. Itu amat baik. Kalau baik, misalnya untuk 3C, 20,25. Dan seterusnya. Angka-angka inilah yang kita ambil apabila tugas kita sebagai guru mata pelajaran atau guru bimbingan konselor. Ambil sini. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah atau tugas tambahan lain, nanti kita lihat pada penjelasan yang berikutnya lagi. Ini umum untuk guru. Nah, kita lihat yang berikut, misalnya untuk, sekarang kita tulis unsur utama ini. Terus yang kedua, mungkin tugas utama lain Bapak Ibu guru diberikan kesempatan sebagai wakil kepala sekolah. Nilai ini isi apa? Nah, maka sekarang kita pikir nilai di sini. Wakil kepala sekolah dalam tugas hariannya itu berdasarkan permen itu dia 50%-nya sebagai wakil kepala sekolah dan 50%-nya dia sebagai guru. Maka kita coba lihat di lampiran tadi. Sorry. Ini untuk guru biasa. Tapi kalau sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kita lihat ini. Wakil kepala sekolah. Ini. Ya, wakil kepala sekolah ini. Misalnya seorang wakil kepala sekolah gurungan 3A, 3C. Kalau seandainya kepala sekolahnya beri nilai baik, maka dia tulis sebagai wakil kepala sekolahnya 10,13, lalu sebagai gurunya 10,13, 50%, 50%. Ada yang ganggu tuh, bro. Halo? Pantai yang tidak kelihatan ini. Kita lihat. Pantai yang ada yang ganggu. Ya. Kita lihat kok, terlihat. Ada yang presentasi lagi. Ada yang presentasi lagi tuh. Pak admin, tolong loh. Ada yang nakal tuh. Ya, silakan presentasi ulang, Pak. Ini orang yang sama saja ini dari tadi. Halo? Ya, sudah lanjut Pak, silakan Pak. Masih. Belum. Masih belum kelihatan. Sudah muncul bahan sayangnya. Oh, saya salah pakai presentasi. Oh, sudah. Halo? Belum, Pak. Coba present ulang, Pak. Oke. Teman-teman, Pak admin, kalau bisa teman-teman untuk sementara mereka jangan utak-atik dulu.
Iya, betul. Sudah lihat kan? Oke. Mantap, mantap. Saya ulang kembali. Misalnya tadi wakil kepala sekolah, maka dia mengisi, dia tugasnya sebagai dua. Yang pertama sebagai wakil kepala sekolah, terus yang kedua sebagai guru. Prosentasenya diberikan 50% dan 50%. Maka dalam pengisiannya, dalam pengisian SKP-nya, dia tulis di atas ini sebagai wakil kepala sekolah nilainya berapa tadi. Terus sebagai yang pembelajaran tadi 10, berapa? Dia sebagai guru 50%. Lalu sebagai kepala sekolahnya tadi berapa? Kita coba lihat di data tadi. Ini kita lihat kepala sekolah punya nih. Kalau dinilai baik berarti 50%, 10,13, di bawah juga 10,13. Kita pindahkan nilai ini di SKP. Di atas ini 10,13. Di bawah juga 10,13. Itu sebagai wakil kepala sekolah. Terus yang kedua, mungkin dia juga dipercaya sebagai piket. Kita tulis di sini. Nah, untuk piket, kita lihat di sasaran kerja kita punya. Kita coba lihat di piket ini nilainya itu adalah tugas tambahan yang diberikan kepada kita selama setahun. Ada yang 5%, yang ada hanya 2%. Kalau 5% itu tugas tambahan yang diberikan kepada kita berlaku 1 tahun. Kalau tugas tambahan diberikan kepada kita hanya kurang 1 tahun, misalnya panitia Natal, panitia 17 Agustus segala macam, berarti 2% ini kita pakai ini. Dan itu kita ambil contoh dia sebagai tugas piket tadi 1 tahun. Berarti kita lihat ini. Di golongan tadi 3C. 3C itu dia AKPK tadi 20,25. 5% dari 20,25 kita tulis 1,01 ini. Yang 20 ini kan sudah di depan tadi sebagai kepala sekolah dan sebagai wakil kepala sekolah dan guru. Dijumlahkan dapat hasilnya ini mungkin sekitar ini. Sekitar ini. Terus yang 5% itu 5% dari 20,25 ini. Kita tulis di sini 1,01 sebagai kepala sekolah, wakil piket, tugas piket. Dan tugas tambahan kita di sini diberikan kesempatan permen itu hanya sebanyak-banyaknya 2. Sehingga diharapkan kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan tugas kepada teman-teman guru itu maksimal 2. Dan lebih pun boleh, tetapi tidak dihargai dari sisi penilaian kinerja. Tidak dihargai. Oleh sebab itu kita beri maksimal 2. Terus yang berikut ini untuk unsur utama, kita masih lain lagi. Misalnya teman-teman guru punya keinginan atau niat, atau kepala sekolah punya niat, bahwa setiap teman-teman guru kenaikan pangkat itu ada hal yang wajib. Misalnya yang paling pertama tentang sertifikat diklat fungsional teman-teman guru. Makanya pada awal tahun teman-teman guru sudah mulai merencanakan memang mengikuti diklat. Tulislah diklat dengan mungkin selama 30 jam. Selama 30 jam seperti sekarang ini. Ditulis nilainya berapa? Kita tulis memang nilai untuk 30 jam 1, sebentar jelas. Ini dulu. Terus yang berikut, misalnya ada teman-teman guru yang dari 3A, 3B tidak masalah, 3B ke 3C mau ingin naik pangkat, yang jelas syaratnya harus menggunakan atau membuat suatu publikasi ilmiah atau karya ilmiah atau karya inovatif. Maka mereka sudah merencanakan memang saya akan membuat suatu penelitian PTK mesin tahun. Berapa nilainya? 4. Kita tulis memang 4. Ini kita tulis memang. Dan kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun ini berkisar ini.
berkisar ini untuk sementara. Memang ada pertanyaan teman-teman lain, apakah guru hanya mengajar misalnya menulis RPP segala macam, menilai segala macam, kok tidak ditulis dalam SKP? Untuk kita guru itu semua terinklusif di dalam proses paketan ini tadi, pembelajaran tadi, di sini, di atas itu. Ini kita sudah terinklusif semua sini. Nah, ini yang tugas-tugas tambahan kita punya yang kita buat. Ini adalah rencana kita untuk pengembangan ke profesi berkelanjutan tadi. Diklat selama 30 jam, kita usahakan terus membuat PTK 1 buah. Terus yang berikut tinggal kita tulis unsur penunjang di bawah. Unsur penunjang ini boleh, kegiatan-kegiatan dalam permen itu bisa sebagai pengawas ujian, boleh, bisa melaksanakan sebagai kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan organisasi profesi kita juga boleh. Kita tulis misalnya PGRI boleh. Nilainya kalau sebagai anggota 0,75. Kalau sebagai pengurus 1. Itu boleh. Terus yang lain lagi mesti pengawas ujian pun mungkin. Itu nilainya sekitar 0,08 per jam. 0,08. Nanti itu ada saya share sebentar. Mungkin ada lagi yang lain. Misalnya ada teman-teman guru sekarang ada IGI yang punya kartu, silakan. Sebagai anggota sama 0,75. Ini di jalan ke tidak jalan ya, urusan kemudian. Inilah teman-teman angka kredit yang kita peroleh itu bersumber dari sini tadi. Sesungguhnya ini ada proses, tetapi saya tidak menjelaskan untuk sepanjang lebar, tetapi ini untuk teman-teman memahami, kita ambil dari sini. Itu yang pertama. Terus yang berikut, kita masuk pada kuantitas ini dengan output dan selanjutnya. Kuantitas ini itu menunjukkan jumlah dokumen yang harus kita buat dalam 1 tahun. Banyak ada tanya seperti yang saya umput tadi ini 8. Dasarnya apa nih? Kadang-kadang kita tanya seperti itu, kadang-kadang tidak mengerti juga dasarnya apa. Lalu di bawah misalnya 1, dasarnya apa? Ini 1, dasarnya apa? Ini 1, dasarnya apa? Tidak memberikan jawaban yang jelas. Untuk itu kita kembali kepada sini. Di sini teman-teman, untuk pembelajaran tugas yang diberikan kepada guru berdasarkan Permen 22 tahun 2016 tentang standar proses, bahwa dokumen pembelajaran yang dimiliki oleh guru itu minimal sekitar 13 buah. Itu mulai dari mana? Mulai dari kalender pendidikan, sampai pada penilaian itu dimuat 13 buah dasarnya. Lalu outputnya dalam bentuk apa? Mungkin bisa dalam bentuk laporan, boleh. Kualitasnya, mutunya kita tulis 100%. 100 boleh, mutunya 100 boleh. Lalu waktunya, kita lihat sebelahnya, kita hitung ini, waktunya dalam 12 bulan. Akhirnya untuk 1 tahun. 12 bulan semua ini. Ini pakai bulan boleh. Kita tulis, ini 12 bulan, ini pakai bulan. Boleh. Biaya itu kita tidak sentuh. Saya sampai sekarang tidak mengerti biaya itu bagaimana. Kita tanya mereka juga tidak mengerti yang membuat aplikasi ini. Ini 13. 13 itu dasarnya apa? Itu sesuai dengan permen, bahwa dokumen-dokumen Bapak Ibu Guru dalam kegiatan pembelajaran itu berdasarkan Permen 22 tahun 2016 itu ada sekitar 13 dokumen. Yang saya ngomong tadi mulai dari kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, RTP, jurnal, lalu daftar hadir, daftar nilai, sampai soal-soal buku, materi, segala macam, itu sekitar 13 dokumen ini. Lalu wakil kepala sekolah itu kita butuh kuantitasnya apa? 1, karena dia dalam bentuk SK. Kepala sekolah. Lalu piket juga mungkin 1 tahun kita berlakunya 1. Dalam bentuk SK juga boleh. Nah, kegiatan ini pasti kita butuhkan jamnya, angka kreditnya 1. Sini kita butuh pasti 1 karena kita hanya 1 ini. Mungkin apa ini? Sertifikat boleh. Pakai buktinya boleh. Lalu PTK kita mungkin buat 1. Lalu ini mungkin dalam bentuk laporan PTK. Sedangkan di bawah seperti biasa. Ini mungkin 1 tahun, sama juga ini mungkin tergantung teman-teman berapa kali mengawas. Satu kali ya, 1
gajinya 1. Kalau ini dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk KPA boleh. Ini dalam bentuk SK tugas boleh. Ini dalam bentuk KPA juga boleh. Oke, sekarang tinggal ini kita anggap 100 semua. Sekarang waktu berlakunya ini, saya sebagai kepala sekolah boleh tetap 12 bulan, piket 12 bulan boleh. Kegiatan ini yang kita tanyakan kepada sampai kemarin masih konfirmasi dengan teman-teman di dinas. Ibu Rin, saya harap ada di sini juga, Mama Emi mungkin ada di sini juga, Ibu Jerry juga ada di sini. Kalau tahun-tahun kemarin, kan sini sebulan dulu, sabar. Bulan. Ya, yang di sini. Kalau kemarin misalnya kegiatan kita diklat itu misalnya diperlukan hanya 3 hari, kita tulis ini 1, di sini tetap bulan. Kemarin, misalnya kegiatan kita hanya 3 hari, tapi ini tetap bulan, maka kita sini tulis 1 bulan karena 3 hari ada 1 bulan. Tetapi perkembangan terakhir kemarin ternyata teman-teman di BKD mereka mengatakan bahwa ini sudah bisa hari kembali lagi. Jadi kelihatan agak tidak terlalu paten dia punya schedule dia punya penetapan ini. Maka kemarin setelah saya konfirmasi dengan Ibu Rin, dengan teman-teman di UMPEK, bahwa ini juga bisa pakai hari kembali. Misal ambil contoh tadi, diklat kita punya ini, diklat tentang dan dupak ini, kita tulis 3, di sini kita bisa pakai. Halo? Masih dengar? Ya, lanjut. Oke. Sehingga ke teman-teman yang kemarin GGD, ternyata setelah saya konfirmasi kembali yang terbaru dengan Ibu Rin, dengan teman-teman di UMPEK, bahwa ini bisa sesuai realitas. Misalnya kita diklat kali ini 3 hari, kita tulis 3 hari. Kalau kemarin tidak. Kalau kemarin kita dalam 3 hari, dalam 1 bulan, kita tulis ini 1, di sini bulan. Karena perhitungan terakhir adalah bulan. Dengan catatan seperti ini. Tapi kali ini boleh. Kita punya bisa pakai 3, lalu di sini kita rubah kembali ke hari. PTK juga. PTK itu kita rencana pelaksanaan penelitian berapa bulan untuk melahirkan 1 PTK. Mungkin kita tulis kita 3 bulan, ya kita tulis bulan. Begitupun sampai di bawah. Ini pasti 12. Ini juga 12. Ini juga pasti. Ini bukan 12. Ini mungkin berapa hari kegiatan UN. Biasanya kita selama 4 hari untuk SD, untuk SMP. Mungkin 4 hari kita tulis ini. Ini bulan. Ini hari. Ini bulan kembali. Seperti itu teman-teman, untuk pengisian kita. Sehingga data untuk ini, data ini teman-teman isi, nanti dia akan otomatis link ke belakang, di pengukuran dan penilaian, ke penilaian secara otomatis. Yang penting isi ini secara baik dan benar, ini maka teman-teman akan langsung link kepada penilaian di belakang, dan juga yang tanda tangan di bawah ini secara otomatis. Ini secara otomatis. Ini, misalnya kita ambil contoh di sini, misalnya nama pejabat penilaian kepala sekolah siapa kira-kira ini. Misalnya X saja lah. Ya. Ini gurunya misalnya guru X semua nih. Ini juga otomatis dia angkanya 1, 2, 3. Nanti ke belakang 1, 2, 3 otomatis juga. Ini pangkat golongan duluan juga sama. Saya isi 1, 2, 3, 5 juga. Nanti ke belakang nanti akan ikut juga. Jabatannya misalnya ini kepala sekolah. Ini guru pertama misalnya GP tadi. Ini unit kerjanya musinya DD sama Tariapo. Nah, DD sudah situlah. Oke, sini oke. Maka di bawah ini akan otomatis NIM-nya kita secara munculnya otomatis. Tinggal kita sini tulis sesuai dengan tempat kita, di mana kita mengambil, tulis. Yang jelas ini tanggalnya, tanggal 2 Januari. Misalnya kita ambil contoh, misalnya Nangaroro. Nangaroro, 02 Januari 2020.
tahun ya Bapak, jangan lupa. Ya, seperti itu. Itu untuk SKP di depan. Nah, SKP ini sesungguhnya, saya ulang kembali, sesungguhnya tanggal 2 Januari sudah ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan ini. Dan ini disimpan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah tinggal melihat teman-teman guru selain pemberian tugas di atas ini, juga kebutuhan mereka apa? Apakah mereka mau ingin penelitian, ataukah ingin membuat suatu diklat untuk kepentingan kenaikan pangkat? Maka kepala sekolah setelah melihat SKP ini, mereka sudah mulai merencanakan bahwa ini tahun kita harus membuat diklat penguatan guru mata pelajaran untuk mendapatkan sertifikat ini. Waktunya itu terserah dalam tahun itu. Begitupun teman-teman yang ingin buat penelitian, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan penelitian. Kenapa? Karena kalau seandainya di sini dirancangkan, lalu di akhir penilaiannya tidak ada, maka teman-teman penilaian akan jebol, turun jauh. Dan untuk baik saat ini teman-teman, kita di Nagekeo khususnya entitas umumnya, SKP ini belum secara tertib dilakukan. Dan ini pasti akan ke depan akan tertib ini. Saya ambil contoh teman-teman di Jogja. Pada awal tahun ini SK ini sudah muncul, sudah keluar. Bahkan langsung link ke dinas. Kepala sekolah menilai mereka dalam perjalanan sepanjang tahun itu, nilainya langsung link ke aplikasi di dinas. Akhir tahun, dinas tinggal mengirimkan hasil itu, kepala sekolah tindak tangan, dan itulah nilai PKG yang diterima oleh teman-teman guru. Atau SKP yang diterima teman-teman guru. Beda kita di sini, tunggu akhir tahun, atau menaik pangkat, kita baru gapa. Itu yang pertama tentang SKP ini. Nanti sebentar teman-teman silakan mengisi biodata teman-teman di sini, lalu mengisi angka-angka ini pembelajaran apa-apa yang teman-teman butuhkan. Terus angka kredit ini kita ambil dari nilai yang saya share tadi. Lalu ini berdasarkan hal-hal yang penting yang kita buat. Tetapi misalnya di sekolah itu SK-nya mereka rubah setiap tahun 2 kali berdasarkan semester. Tinggal tulis sini 2 kali, 2 SK. Semester 1, semester 2. Piket juga begitu, tulis 2, semester 1, semester 2. Dan itu dibuktikan. Kalau 1 tahun SK 1 kali ya kita tulis 1 tahun. Tapi kalau 2 kali ya kita tulis 2 kali di sini. Dan ini akan berdampak pada penilaian nanti. Ini sampai sini untuk SKP, dan teman-teman sebentar baru kita diskusikan. Terus selanjutnya masuk pada pengukuran. Pengukuran ini adalah waktu yang dikerjakan bukan oleh guru. Waktu yang dikerjakan oleh kepala sekolah atau pejabat yang memberi nilai dengan kita. Terhitung mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu mereka akan menghitung prosesnya. Dan ini biasa dalam aplikasi ini, dia sudah link secara otomatis ke belakang. Ini sudah ada semua ini. Tapi ini kelihatan belum link ini. Nanti kerjanya kepala sekolah pada saat itu di sini. Dia berperan di sini. 3 kolom ini, di realisasi ini. Ini dia bisa tulis ulang dari depan, dia boleh link, boleh. Ini boleh link dari depan, boleh. Misalnya link ini, boleh, silakan. Karena ini akhirnya sama. Tinggal tarik, boleh. Dari depan, boleh. Lalu ini juga boleh, karena ini sama dengan depan. Begitu dan seterusnya boleh. Nah, yang kerjanya kepala sekolah ini kalau kita lihat nilainya, seperti ini belum ada nilai. Lalu ini kita belum link. Ini sudah oke. Ini belum. Oke. Nah, nilainya masih ini belum muncul. Nanti perannya kepala sekolah memberikan penilaian di sini, di realisasi. Karena ini target ini adalah yang kita link dari sasaran tadi sampai sini. Di sini kepala sekolah punya peran di sini. Misalnya kita ambil contoh, kita lihat pada link kemarin, yang contoh kemarin di sini. Misalnya di pengukuran. Ini ada 12 bulan, ada laporan, ada 90, ada 12 bulan, segala macam ini. Nah, ini kita lihat, coba kita bawa yang baru kita punya di sini. Sekarang kualitas yang diperoleh, misalnya ambil contoh, kepala sekolah mau menjatuhkan kepada nilai kepada teman-teman, itu berdasarkan dokumen ini, 13 ini.
ternyata guru itu dalam setahun itu dokumen 13 ini hanya dia kumpul misalnya hanya 10. Berarti nilai yang diperoleh sini itu 10 dibagi 13 dikalikan dengan 100. 10 dibagi 13 dikalikan 100. Dapat sekitar ini. 76 sekian ini. Begitupun seterusnya ke bawah, mungkin kepala sekolah langsung melihat. Mungkin di sini dia tulis 80 kah, 88 atau 90, di terus nanti dia kira ini angka saya tulis saja. 85. Terus di bawah juga dia tulis mungkin nilainya PGRI yang walaupun dia tidak tahu tapi dia kerja atau tidak kerja kita tulis 80. Ini juga sama. Lalu waktunya itu pelaksanaan waktunya mungkin sama seperti di depan. Tidak bermasalah. Kita ambil linknya ini. Nanti kita lihat karena waktu mempengaruhi juga dia punya prosesnya. Ya, maka nilai teman-teman kita seperti ini. Kalau kepala sekolahnya, jadi angkanya ini bermain. Kalau ini kita tidak bisa. Ini yang mereka yang mengatur ini, yang orang aplikasinya, aplikatornya yang membuat ini. Jadi kita tidak tahu. Kita punya kepala sekolah berperannya ini. Yang paling penting di langkah ini, di kolom kedua dan kolom 3 ini. Ini. Waktunya dia bisa bermain. Misalnya dia melaksanakan tugas ini, misalnya diklat ini. Selama PTK selama mungkin waktunya hanya dilaksanakan 2 minggu, mungkin bisa kita isi hanya 1 bulan, kita isi 1 bulan. Nilai juga akan mempengaruhi di bawah. Ini 86,12. Sehingga antara waktu dengan nilai ini itu sangat mempengaruhi. Ini berapa tadi? Ya. Antara ini sangat mempengaruhi. Sehingga kepala sekolah punya peran di sini. Kalau memang dia rasa guru itu tidak betul, ya kasih nilainya tidak betul juga di sini, turun semua. Sehingga hasil akhirnya di bawah ini bermasalah. Sehingga kita bisa bermain di sini. Itu di pengukuran pencapaian kinerja. Dan ini saya ulang kembali bahwa itu pekerjaan kepala sekolah selama 1 tahun dia menilai teman-teman guru. Dan akhir tahun dia nilaikan seperti ini. Lalu nilai ini dia akan tuang di dalam bentuk, selain itu, teman-teman guru kita selain ini yang ditambah juga melihat catatan-catatan perilakunya kepala sekolah, melihat perilakunya, pelayanan orientasi pelayan dia bagaimana, apakah baik atau tidak, integritasnya baik atau tidak, dan seterusnya sampai di bawah ini. Biasanya selama ini diharapkan teman-teman untuk mengisi di sini itu harus bilangan bulat, bukan bilangan desimal, pecahan. Memang di sini ada tulis 80,00 sekian, tetapi yang diharapkan di sini 80,00 sampai 80, tapi jangan 80,50, 88,40 tidak boleh. Di sini harusnya dia punya bilangan bulat, tidak bilangan desimal. Sedangkan yang di sini itu kan angka yang dihasilkan oleh aplikasi. Ini kita tidak tahu nih. Nah, ini kita tidak tahu. Sehingga teman-teman ini hitung baik tempat tanggal segala macam terakhirnya macam sekarang itu tahun 2020 berarti 2 Januari 2019 ini harus 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Di sini SKP terakhirnya dilihat di data mana? Di data di sini. Jabatan fungsinya berapa? Ambillah di sini, nilai sini isi di situ. Di sini. Sedangkan sini ini otoritas kepala sekolah. Kalau amat baik berarti nilainya sekitar 91 di atas. Aplikasi ini tidak muncul. Nanti sebentar kita robot. Aplikasi kelihatan Mas Ali tadi belum connect betul ini. 91 biasanya amat baik. Tapi ini kelihatan masih baik semua nih. Ini diharapkan otomatis ini. Tapi kelihatan belum. Baca 50. Oh iya belum. Berarti Mas Ali kita share kembali. Ini tidak asli nih. Ini saya ulang kembali bahwa di sini nilainya harus bilangan bulat, jangan bilangan desimal. Memang di dalam aplikasi itu dia tulis biasanya 88,00. Itu sama saja dengan bilangan bulat karena tidak ada desimal di belakang. Terus yang berikut kita sampai pada penilaian yang terakhir. Ini penilaian terakhir ini sering kali bermasalah. Kita kadang-kadang temukan salah.
banyak masalah di sini. Tanggal dan bulan ini serasa tidak bermasalah, itu mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 tidak masalah. Nama ini kalau teman-teman isi di depan tadi sudah oke, ini tidak bermasalah, sama. Tinggal di belakang ini atasan kita, atasan pejabat penilai kita. Siapa? Misalnya kalau kepala sekolah, atasan kita kepala dinas. Kepala sekolah. Kalau seandainya kepala sekolah itu yang membuat, yang sebagai peserta SKP-nya, maka atasan dia itu kepala dinas, atasan pejabat ini, karena kepala dinas kita itu pangkatnya sama dengan sekretaris, maka di sini tulis Bupati Nagikeo, nama Bupati, dan seterusnya, seperti kita lihat contoh. Tetapi ada satu catatan khusus di sini untuk teman-teman, yang misalnya kepala sekolah, lalu atasan kepala sekolah adalah kepala dinas, atasan pejabat kita adalah Bupati. Di sini ditulis suatu keterangan karena jabatan pangkat golong ruang kepala dinas sama dengan sekretaris, sama sekretaris, maka penandatangan SKP dilakukan oleh Bupati. Di sini harus tulis, di sini ada keterangannya, kita tulis ini. Ya, begitu ya, Ibu Rin. Ibu Rin, Ibu Emi. Benar sekali. Ibu Mama Jerry ada? Oke, benar. Oke, maka di sini teman-teman ditulis karena jabatan pangkat golong ruangan kepala dinas sama dengan sekretaris. Sesungguhnya kita, Bapak Ibu, sesungguhnya kita di sini tentang atasan kita itu bukan bupati, sekretaris. Tetapi karena sekretaris pangkat dan golong ruang sama dengan kepala dinas, maka kita tulis di sini, ruang sini, diskusi rekomendasi ini, karena kepala dinas, pangkat golongan ruang kepala dinas sama dengan sekretaris daerah, maka penandatangan SKP ditandatangani oleh Bupati. Nah, itu menyangkut komponen di sini. Sedangkan sini tanggal dibuatnya tetap tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan tanggal terima, ini kita perhatikan di kalender. Biasanya 1 minggu setelah penandatangan itu muncul sini. 1 minggu setelah penandatangan oleh pejabat penilai, maka diberikan kepada pegawai sipil itu 1 minggu. Biasanya ke sini tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tapi dilihat dengan tanggal di kalender itu. Kalau toh di kalender itu tanggal merah, jangan. Dan kita harus sinkronkan dengan sini selisihnya antara nomor yang ini yang diterima oleh kita pegawai negeri dan ditantang oleh pejabat atasan pejabat penilaian itu sekitar 2-3 hari selisihnya. Sehingga kalau sini tanggal 5 bisa sini tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 boleh. Tapi kita lihat jangan-jangan sini tanggal 9 tanggal hari merah atau hari Sabtu. Dan hari Sabtu untuk pegawai, kalau guru masih boleh, tanggal kita Sabtu masih kegiatan, tapi untuk teman-teman Bapak Ibu pejabat tanggal hari Sabtu kan tanggal fakultatif tidak kerja. Maka kita lihat berkisar antara hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemarin saya konfirmasi dengan Ibu Rin, ternyata di sini kita tulis tanggal 6 untuk tahun 2021 dan di sini tanggal 8. Karena tanggal 9 itu hari Sabtu. Sehingga teman-teman catat memang di sini untuk SKP tahun 2020 yang diterima oleh pegawai negeri sipil itu tanggal 6 Januari 2020, sedangkan di sini tanggal 8 Januari 2021. Ini 2021 juga tanggal ini. Sedangkan di atas ini tanggal 31 Desember tahun 2020. Di sini tanggal 6 Januari 2021, sini tanggal 8 Januari 2021. Perhatikan baik cara penulisan ini. Ya, saya rasa seperti itu teman-teman. Untuk SKP, saya ulang kembali lagi, intinya paling pertama di sini teman-teman harus memahami betul dalam pengisian ini apa-apa yang mau kita rancangkan, apa yang kita laksanakan dalam setahun ini. Memang ada pertanyaan dari teman-teman di BKD, kok gurunya kerja hanya ini saja SKP-nya? Karena setelah disandingkan dengan pegawai negeri yang lain, itu makanya misalnya sebagai kepala seksi kerjanya apa? 1, 2, 3, 4, 5 itu diuraikan semua.
Tetapi beda, kita Bapak Ibu guru beda. Kita tuh anggaplah mengajar, mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai itu di satu paket. Sehingga sistem angka kredit kita itu sistem paket, tidak per item kegiatan ini sini. Lalu ini adalah tugas-tugas tambahan kita tadi, diberikan paling tinggi 2. Lalu ditambah lagi di bawah yang 2 ini saya ambil adalah pengembang keprofesian berkelanjutan para teman-teman guru. Misal ini diklat, penguatan guru boleh, penelitian PPK boleh, atau karya tulis yang lain pun boleh, karya inovatif pun boleh, yang dirancangkan awal tahun. Tapi setidak-tidaknya teman-teman yang dirancangkan ini harus direalisasi. Kalau tidak teman-teman nilai akan kurang. Kita ambil contoh, misalnya PTK tidak ada, maka sini nilainya 0. Ini kosong. Dilaksanakan. Maka nilai tadi sangat kurang, turun 80. Dari 86 turun 80. Karena dia tidak laksanakan ini. Laporannya tidak ada nih. Ini. Atau misalnya teman-teman PTK sudah dirancangkan ada tetapi tidak dilaksanakan. Terus diklatnya direncanakan sudah tulis tapi tidak dilaksanakan. Ini berarti 0. Ini juga 0. Hasilnya pasti akan turun 175. Oleh sebab itu yang diharapkan apa yang ditulis oleh teman-teman ini harus dilaksanakan. Karena ini sasaran yang harus kita kerjakan dalam setahun ini. Maka saya ingat kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah memperhatikan teman-teman punya rancangan sasaran ini. Yang 2 ini, kalau di atas kan dalam bentuk SK perintah. Tapi yang di bawah ini adalah dalam bentuk niat oleh Bapak Ibu guru sendiri. Untuk kalau kepala sekolah sudah merencanakan sangat bagus, tinggal diisi oleh mereka. Sehingga untuk sasaran SKP ini yang ditulis bukan kepala sekolah, tetapi yang ditulis oleh guru yang bersangkutan sendiri. Apa yang mau dia lakukan selama tahun itu. Setelah dia mempelajari SK pembagian tugas, sudah oke, tambah lagi apa-apa yang dia mau buat dalam tahun itu untuk kepentingan dia. Dalam pemikiran saya tertulis cukup 2 ini, jangan terlalu banyak-banyak, supaya jangan tumpang tindih. Baik, teman-teman, serasa penjelasan itu mungkin kita lanjut pada diskusi. Ini sudah jam 5, lagi setengah jam, mungkin saya serahkan kepada moderator untuk memandu kita dalam diskusi. Oke, terima kasih ya Pak Os, ya, cukup detail pemaparan tentang SKP-nya. Kita akan masuk dalam sesi di mana kita akan ada diskusi, tanya jawab. Kali itu saya membuka kesempatan untuk 5 orang penanya, sesuai dengan protokol moderator tadi. Saya katakan bahwa jika Bapak Ibu ingin bertanya silakan chat di kolom chat. Setelah itu saya akan meminta untuk menghidupkan mic-nya. Jadi jangan langsung kita hidupkan mic ya Bapak Ibu, karena kita punya peserta cukup banyak. Sehingga saya mohon untuk 5 orang penanya ini silakan meng-chatting di bagian kolom chatting yang ingin bertanya. Oke. Dari Ibu Indah Ermelinda, silakan. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya bagaimana angka kredit guru jika mengajarnya kurang dari 24 jam. Terima kasih. Pak Os mungkin bisa langsung dijawab Pak Os, dari Ibu Indah Ermelinda. Bagaimana angka kredit guru jika mengajarnya kurang dari 24 jam? Oke, baik teman-teman. Di sini, kita lihat sini, perhitungan ini diharapkan kepada teman-teman kita untuk kurang atau lebih, dia tidak melihat, teman-teman. Karena tidak ada perhitungan yang di dalam rumusan ini, diharapkan teman-teman itu mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi di dalam angka kredit ini, kita lihat di dalam SK penetapan ini, tidak mencantumkan apakah guru itu mengajar 24 jam ataukah tidak. Tetapi itu termuat dalam paket itu, kepala sekolah memberikan kepada yang bersangkutan apakah dia ini layak nilainya besar atau tidak. Lalu tugas tambah, kalau seandainya memang dia mengajar kurang, maka dia bisa diberikan tugas-tugas yang lain. Itu kebijakan kepala sekolah. Tapi ingat kembali bahwa di sini entah lebih atau kurang itu tidak berpengaruh. Karena dia sistemnya paket. Tinggal kepala sekolah mendesain. Karena yang nilai yang diberikan di sini yang diberikan dari kepada kepala sekolah. Beda dengan untuk sertifikasi. Sertifikasi langsung lihat jam kerjanya. Cukup memperhatikan jam kerja, selesai. Kerjanya apa bukan urusan. Tetapi dalam penilaian untuk angka kredit ini kita sistem paket. Tidak melihat banyaknya jam, tetapi melihat kinerjanya dia. Apakah paket itu diperoleh dari mana? Dari penilaian kinerja kepala sekolah yang memberi nilai. Sehingga kepala sekolah jangan 24 jam atau 3 jam saja,
Tapi kalau kepala sekolah berikan tugas tambahan yang lain-lain yang dikatakan bagus, silakan nilainya 10, berapa tadi? Atau amat baik, silakan. Sehingga nilai di sini tidak ada hubungan dengan besar kecilnya jam yang kita ngajar. Ya, Ibu Indah? Gitu. Ya, silakan. Halo? Oke, sorry Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Indah, aman ya? Sudah dijawab pertanyaannya. Soal yang kedua dari akun Heribertus Menidai. Sorry, apakah wakil kepala sekolah SD bisa diperhitungkan angka kreditnya? Silakan Pak. Halo, teman-teman. Aturan di SD itu ada wakil kepala sekolah atau tidak? Bapak Duso, Bapak pengawas. Ini kita diskusi nih. Di SD itu ada wakil kepala sekolah atau tidak? Kalau di SMP itu jelas ada. SMA jelas ada. Di SD ada atau tidak? Nah, kalau tidak ada, tidak bisa dipaksakan. Karena tidak ada. Teman-teman? Aturannya. Bapak Petrus Jogo, silakan. Di SD itu ada wakil kepala sekolah tidak aturannya? SD tidak ada. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Itu mungkin tugas tambahannya lain. Bisa kali kelas, segala macam. Oke, kita sudah ya, kita langsung ke pertanyaan nomor 3 dari Angela, siapa ini? Angela Astiningsi Ragamenge. Saya mau bertanya Pak, yang pertama tahun 2020 tidak ada ujian nasional, SKP-nya bagaimana? Yang kedua, tugas tambahan untuk bendahara BOS apakah juga dihitung? Yang ketiga, wakil kepala sekolah untuk SD juga dihitung atau tidak ada? Terima kasih. Tadi wakil kepala sekolah sudah dijawab tadi, tinggal pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, Pak. Silakan Pak Os. Oke, nomor 1 tadi, tahun 2020 tidak ada UN ya, tidak usah dibuat. Tidak ada ujian nasional. Tidak ada, tidak buat. Rangka memang tidak buat. Nah, itu terus yang kedua, apa tadi? Bendahara BOS, apakah juga dihitung? Itu bisa dihitung, teman-teman, karena bendahara BOS itu melaksanakan tugas sepanjang 1 tahun. Jadi nilai dia itu ambil 5% dari angka kreditnya tadi. Misalnya kalau angka kredit guru, misalnya angka kredit tadi kepala sekolah kita rancangkan nilainya baik. Berarti 5% dari 10,50. Taruh di situ sebagai bendahara BOS. Ya, begitu. Oke. Dari akun siapa ini? Syarifuddin Safriyadin 01. Bagaimana hubungan antara SKP dan PKG seorang guru? Dan berapa standar minimal nilai untuk setiap golongannya pada penilaian SKP? Terima kasih. Silakan Pak. Bagaimana berapa standar? Iya, berapa standar? Hubungan antara SKP dan PKG. Kemudian standar nilainya berapa? Oke, saya ulang kembali. SKP dan PKG. PKG itu adalah penilaian kinerja guru yang dinilai oleh kepala sekolah. SKP itu adalah sasaran kerja pegawai negeri. Sasaran kerja pegawai negeri yang dia muat. Kalau saya sudah share sini, sabar, saya share kembali. Oke, saya share kembali ini. Yang PKG tadi nilainya ada di sini. Yang ini kita angkat, ini kenapa saya tulis 10,13? Karena anggapan kita berdasarkan pengalaman tahun lalu, ini pengalaman tahun lalu ya, kepala sekolah, sesungguhnya kepala sekolah akhir tahun itu harus memberikan kita satu format nilai PKG yang kita terima. Dan PKG itu berdasarkan proses-proses yang saya tidak jelaskan di tempat ini, dan nilai akhirnya seperti ini. Dan 10 berdasarkan pengalaman tahun lalu, maka tahun ini kita rancangkan ini lagi. Dan siapa tahu tahun ini kepala sekolah melihat kinerja kita bagus, maka nilai akhir tahun kita punya PKG-nya lebih naik, amat bagus. Sehingga kesimpulan kita untuk PKG dengan sasaran ini kerja, memang mereka dua saling berhubungan, tetapi untuk nilai PKG itu kita ambil di sini, taruhnya di sini. Dan unsur-unsur lain seperti ini itu melalukan nilai angka kredit. Dan dilihat juga ada perilaku, catatan perilaku kita seperti yang catat ini. Ini kepala sekolah punya domain. PKG juga termasuk di sini juga boleh masuk domain.
Kalau di sana yang berhubungan dengan pembelajaran, di sini pada umumnya PKG berhubungan dengan pembelajaran, ini berhubungan perilaku kita selama menjadi pegawai negeri. Di sini dia punya tugasnya kepala sekolah. Sehingga apakah ada? Ya ada korelasi ini. Misalnya tentang orientasi ya, kepala sekolah kasih nilai berapa? Itu berdasarkan penilaian dia, penilaian kinerja guru dia, penilaian yang dia ambil kepala sekolah. Pas kepala sekolah mempunyai catatan-catatan tentang kita. Apakah ada hubungan angka kredit? Ya ada di sini tempatnya. Jadi begitu Ibu ya. Sedangkan yang pertanyaan ketiga sudah jawab tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk penanya yang berikutnya dari Ibu Maria Angelina, saya guru baru TMT 01 Maret, tanggal 1 Maret 2020. Jadi diangkat 01 Maret 2020, tanggal 1 Maret 2020. Kemudian diangkat atau golongan hanya ditulis 3A, tidak ditulis dengan golongan. Kenapa seperti itu? Lalu kenapa angka kreditnya dikosongkan? Berarti dia guru baru, sehingga bagian golongan angka kreditnya masih dikosongkan, Pak. Alasannya kenapa itu harus dikosongkan? Dia TMT-nya 1 Maret 2020, sedangkan pangkat golongnya tidak dimuat ya? Iya. Oke. Saya minta Mama Emi atau Mama Rin atau Mama Jerry yang ada di kantor. Silakan. Ini teman-teman pun domain di sana nih. Masih ada kan di dalam ini? Mama Rin atau Mama Jerry atau Mama Emi? Halo? Halo? Oh, jangan-jangan mic-nya di mute. Pak Ali, coba lihat. Teman-teman bertiga nih, Ibu bertiga nih, ada tidak ya? Masih ada tidak? Tadi sih masih ada, Pak. Halo? Mama Rin? Oke, itu nanti untuk catatan kita dulu ya. Kenapa tidak tulis? Karena itu berhubungan dengan yang sampai di BKN juga itu. Nanti kita telusuri. Baik, untuk Mama ini kita catat ya. Lanjut yang lain. Ya, pertanyaan itu kita pending dulu. Kita masuk ke sesi yang kedua ya. Tadi sesi pertama sudah 5 penanya. Sekarang sesi yang kedua. Ada yang bertanya lagi dari akun Ice Yoga. Sore Pak, apakah format SKP guru PAUD juga sama seperti guru SD atau bagaimana? Apakah format SKP guru PAUD sama dengan format SKP guru SD? Oke. Silakan Pak Os ya. Ini Ais Safrudin kan? Iya. Oke. Yoga. Yang di sini itu tidak membedakan apakah guru SD, guru PAUD, apa undang-undang tentang guru. Berarti semua berlaku sama SKP-nya. Tidak ada bilang ada guru SD, guru TK, guru SMP, tidak ada. Semua namanya guru pasti sama. Ini permen yang lahir sama. Hanya mungkin mekanisme kerjanya di sekolah beda-beda, tapi poin-poin sama. Kita menggunakan permen yang sama. Baik, Pak Iwan, lanjut. Ya. Dari akun Robert Gili, selamat sore Pak Os, kalau bisa di-share ke semua kepala sekolah tentang panduan pengisian SKP, supaya tidak kebingungan dalam hal penilaian. Terima kasih, salam sehat. Oke, nanti kita urus, lanjut. Oke. Ini kepala sekolah banyak yang hadir ini. Ya, kepala sekolah banyak yang hadir, jadi kepala sekolah nanti harus... Baik, terima kasih Pak Robert. Kepala sekolah nanti harus ada meeting lagi untuk bahas tentang itu. Terima kasih Pak. Dari akun PKG saya lanjut. Lanjut dari akun, halo Ibu, sebentar dulu Bu ya, kita jawab dulu pertanyaan yang lain Bu ya, yang sudah masuk. Dari akun Teresia Mogi, selamat sore Bapak narasumber, dalam masa pandemi ini saya juga mengikuti pelatihan dan seminar secara online, dan diberikan sertifikat. Saya ingin bertanya apakah sertifikat yang saya dapatkan, dapat saya gunakan di saat mengusulkan kenaikan pangkat dan diakui. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, baik Ibu Teresia. Sertifikat yang dimaksud ada dua jenis. Apakah sertifikat diklat, pendidikan dan latihan, ataukah sertifikat seminar, webinar? Kalau sertifikat diklat, itu minimal yang dihargai nilai itu 30 jam sampai dengan 80 jam itu nilainya 1. Tapi kalau sertifikat webinar yang berlakunya 1 hari, itu mungkin dapat nilainya sekitar 0,15. 0,15. Maka saran saya tadi teman-teman, mengikuti seminar sebanyak mungkin, tetapi setiap sertifikat itu menghargainya saat 0,5.
Bapak Ibu ikut sampai 10 kali baru 1,15, sedikit. Lebih baik dirancangkan di sekolah itu kegiatan-kegiatan MGMP tingkat sekolah kah, atau gugus kan, yang kegiatannya selama paling kurang 30 jam sehingga melahirkan nilainya 1. Ya. Jadi sertifikat yang mama dapat itu diakui, yang penting legalitasnya ada. Tanda tangannya, capnya, penyelenggaranya siapa, lengkap dengan identitasnya lengkap, lalu waktunya kapan, itu diakui. Tetapi jangan-jangan misalnya mama SK terakhirnya kenaikan pangkat misalnya 3B 1 April 2018, tapi sertifikatnya itu 30 Maret 2018. Sertifikat itu tidak dipakai karena masa berlakunya sudah habis. Tetapi kalau 2 April 2018 sertifikat itu dipakai, sehingga memperhatikan juga dengan waktunya. Tetapi serasa yang seminar akhir tahun, akhir-akhir ini kan banyak menggunakan daring, online segala macam, serasa masih bisa diakomodir. Tergantung teman-teman di penilaian, mereka melihat posisi sertifikat ini berapa jam. Kalau kurang dari 30 jam, berarti dianggap seminar segala macam yang nilainya 0,15. Tapi kalau lebih dari 30 jam, yang memperhatikan waktu jam tadi. 30 sampai 80 nilainya 1, 81 sampai 160 nilainya 2, dan seterusnya. Dan itu ada di permen, lampiran permen yang sudah di-share kepada kita semua itu. Nah, terima kasih. Ya, jadi ada di lampiran permen ya Bapak Ibu, bisa dilihat kembali di materi yang telah kami bagikan di grup. Ada yang ingin bertanya lagi, tapi Pak Ali bisa bantu membacakan soal, soalnya saya hilang tadi jaringannya, jadi soalnya terhapus semuanya. Pak Ali. Iya, oke. Di sini ya, oke, silakan Pak. Tadi sampai siapa ya? Atas nama siapa? Sampai di atas nama siapa? Yang akunnya siapa tadi? Tersia Mogi. Oke. Sekarang adalah atas nama Bapak atau Ibu Ina Wito. Saya ingin bertanya mengenai guru yang pangkatnya lebih tinggi dari kepala sekolah. Karena kemarin oleh bagian Umpek malah menjelaskan bahwa meskipun guru pangkatnya lebih tinggi, tetap dinilai oleh kepala sekolah. Begitu. Silahkan. Boleh, kalau ada aturan seperti ini yang baru boleh, silakan, tidak masalah. Yang penting teman-teman dari Umpek sudah bisa menjawab seperti itu, saya rasa itu yang terbaru. Karena ini fluktuatif tadi, macam tadi saya omong tadi, karena ada yang kemarin bulan, sekarang bisa hari lagi. Nanti mungkin selalu berkembang, kita tinggal mengikuti aturan itu. Boleh, kalau memang diizinkan seperti itu, tinggal komunikasikan dulu kepada teman-teman di Umpek, silakan, bisa. Saya rasa menyesuaikan saja. Bu Ibu Ina ya? Iya, masih ada kesempatan Pak Iwan. Ya, terakhir yang saya terbaca di sini akun Fitri Ratnaningsi. Selamat sore, kalau KUR dalam sekolah SMK ada alasan kredit tidak, soalnya kami wakil cuman 1 orang. Jadi ada wakil kurikulum Pak di SMK. Ini bagaimana Pak? Apakah ada angka kreditnya atau tidak? Untuk SMK? Ya, SMK. Oh ya, SMK itu berikan wakil. Silakan, ada wakil kepala sekolah. Nilainya 50% dari angka kreditnya tadi. Jadi dia bagi. Untuk wakil kepala sekolah seperti penjelasan saya tadi, yang pertama sebagai guru 50%, terus yang kedua sebagai wakil kepala sekolah 50%. KUR. Oh, KUR. Iya, KUR Pak. Di SMK. SMK ini ya. Gufran Tahir. Kalau KUR itu orang tidak pakai itu. bukan wakil ya? Bukan. KUR tidak. Ya. Berarti KUR itu tugas tambah seperti bendahara tadi, mereka dapatnya 5%. Oh iya. Kecuali wakil ya. Biasa, terus yang sebelah bawah dia sebagai KUR kurikulum. Nilainya SK-nya itu 5% dari angka kredit. Begitu Pak ya? Tapi Abang, SKP-nya sama semua atau guru SD, SMP, SMK atau? Semua sama. Oke, mantap. Makasih banyak Kakak. Permen yang sama. Makasih banyak Kakak. Oke, terima kasih. SMK punya tanpa pendidikan. Ibu Fitri Ratnaningsi, tapi yang keluar seorang bapak ya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi. Orangnya laki-laki. Akunnya double. Jadi ada dari akun dari Ibu Peti, belajar di ruang belajar Peti Rosok. Bisa kakak mendapatkan daftar presentasi nilai yang akan digunakan dalam SKP selain nilai paket?
Bagaimana, Mas? Kurang jelas nih. Bisakah kami mendapatkan daftar presentasi nilai yang akan digunakan dalam SKP selain nilai paket? Sabar-sabar, ini saya tidak terlalu mengerti. Oke, coba kita langsung hubungi Ibu Piti. Silakan Ibu Piti masuk. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu nilai penghitungan nilai untuk misalnya di bagian unsur penunjang, menghitung nilai unsur penunjang untuk angka kreditnya itu. Listrik mati tuh. Sekarang posisi listrik padam. Listrik ada padam. Ya, mungkin sedikit informasi, nanti kegiatan ini direkam. Jadi Bapak Ibu yang tadi mungkin ketinggalan atau mungkin agak kurang jelas terlewat, nanti bisa simak lagi begitu. Sepertinya sudah sangat jelas penjelasan dari Pak pemateri, mungkin itu mungkin. Ini mati lampu biasanya sebentar lagi sinyal hilang di Mbay. Benar, benar di Meroro juga. Ya. Teman-teman juga padam. Pak Iwan, halo. Monggo sedikit lagi sinyal hilang. Oh ya. Halo. 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 Ya, halo, lanjut Pak. Oke, sorry, saya listrik mati tadi. Sekarang saya menggunakan hotspot. Oke, kembali kepada Ibu Peti. Halo. Halo. Ya. Seperti Ibu Peti juga listrik mati sebenarnya. Sepertinya Ibu Peti listrik mati, hilang sinyal. Oke, baik. Pertanyaan dia. Masuk ke listrik hidup. Error signal. Oke. Pertanyaan dia teman-teman, di SKP ini tidak menuntut dia ada berapa banyak yang kredit ini. Nanti di Dupa itu ada ketentuannya. Ada ketentuan nilainya berapa ini. Tapi ini untuk kejaran kita selama tahun ini. Dan ini tidak dibawa ke Dupak sana. SKP ini. Halo? Halo? Ya, halo Pak, lanjut. Koneksi. Oke, mungkin yang lain, teman-teman yang lain silakan. Mungkin ini Pak Iwan sinyalnya hilang mungkin. Saya ambil alih dulu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ini berhubung waktu sudah cukup sore ya. Mungkin saya akan menunjuk Bapak Ibu yang saya tunjuk. Silakan nanti sampaikan pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya bisa tunjukkan atau saya mau bertanya begitu di kolom chat, nanti baru kami persilakan biar terarah dengan baik begitu. Silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya silakan. Masih kita beri kesempatan 3 penanya lagi ya Pak Os. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ketik di kolom chat akan tanya. Ya, sepertinya ada. Ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, ya, berarti silakan kalau masih ada, Bapak Ibu. Sepertinya cukup jelas penjelasan yang disampaikan, ya. Ini di sini listrik padam. Pak. Itu apa Ibu Sylvester Kota tuh? Tapi Ibu. Ya, silakan Ibu Sylvester, kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Mas Ali gelap. Iya Pak, listrik padam di sini. Pak Milking, selamat sore.
Bapak kepala sekolah. Ya, selamat sore, Bapak SMK ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada, karena mengingat listrik padam, takutnya nanti sinyal hilang, maka dari itu mungkin alangkah baiknya kita akhiri dulu, dan nanti dilanjutkan untuk penugasannya apa ya Pak? Baik, Bapak Ibu, untuk penugasan kita, dengan format yang di-share oleh teman-teman tadi, lalu yang membackup kita data dari yang pertama tentang lampiran permen, terus yang kedua tabel yang ada di materi PowerPoint saya tadi. Teman-teman silakan membuat SKP untuk tahun 2020. Dan itu saya sudah komunikasi kepada teman-teman di UMPEK bahwa yang naik pangkat pakainya itu sudah. Sehingga diharapkan pada kesempatan ini jangan ada lagi yang harus pergi berduyun-duyun atau bertumpuk-tumpuk di UMPEK sana, sehingga harapan kita SKP ini selesaikan memang ini. Sehingga dalam perjalanan mulai sebentar malam teman-teman kerja sampai besok ada masalah, silakan komunikasi melalui WA, chatting WA. Lalu besok malam, besok sore kita sebelum awal ini mungkin ada kesulitan berhubungan SKP. Kita mengharapkan ini harus tuntas harus tuntas. Ada masalah dengan SKP, mungkin besok diberikan kesempatan mungkin sekitar setengah jam. Setelah itu paparan tentang materi tentang dupak. Jika teman-teman bisa memahami tentang dupak langsung bisa